ahad, ahad.
Abdul Qadir Al-Jilani wa walidaina wa walidaikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhul Fatihah. Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, ibu bapak kita, kerabat-kerabat kita, dan para tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu menanamkan taufik dan hidayahnya pada jiwa kita dan menjadikan kita selalu mampu tersambung ruh kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan kita selalu dilembagakan dalam kereta baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya kaum, wahai kaumku, anta lisanuka wara wa qalbuka fajir. Lisanmu terlihat sangat bagus, sangat wara, wa qalbuka fajir, tapi hatimu adalah rusak, hatimu adalah maksiat. Subhanallah, adalah seperti itu. Lisanmu wara, lisanmu bagus, tapi hatimu fajir, hatimu adalah rusak, hatimu adalah maksiat. Adalah itu, adalah tahu gitu lah, nggak usah dicontohkan. Johiruka lisanuka yahmadullah azza wa jalla wa qalbuka ya'taradu alaihi. Lisanmu memuji Allah azza wa jalla, alhamdulillah, alhamdulillah, hebat Allah nih, segala puji bagi Allah. Wa qalbuka ya'taradu alaihi, tapi hatimu menentang Allah azza wa jalla. Subhanallah, adalah kayak itulah. Nah, di sini tidak adalah, cuma ada manusia seperti itu, di lisannya memuji Allah, tapi hatinya menentang Allah azza wa jalla. Kapan ini? Ya, bisa terjadi. Kalau dapat rezeki, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu banjir datang ke rumah, kenapa Tuhan ini jadi membanjirakan rumahku? Nah, iya kan? Iyalah. Oh, lisannya tadi itu alhamdulillah. Tapi begitu melihat banjir, begitu datang musibah kepada dirinya, nggak bisa lagi dia memuji Allah. Malah justru semacam mengkritik Allah azza wa jalla. Apa begitu yang diajarkan agama kita? Tidak kan? Nah, ini Syekh mengajari kita antara lisan dan hati. Seperti itu nanti, seperti syariat dan marifah atau hakikat. Itu tidak boleh bertentangan. Syariat dan hakikat tidak boleh bertentangan, syariat dengan marifat tidak boleh bertentangan. Seperti juga lisan dan hati juga tidak boleh bertentangan. Dua-duanya, dua kopuk. Kadang ini bingung, karena kita ini kan beragama itu turun-temurun aja kan. Nah, sudah kawitan berislam ya, kita pun jadi Islam. Nggak pernah kita memikirkan tentang apa yang kita katakan selama hidup kita ini. Meskipun malaikat kita tahu mencatat kita terus, kiraman katibin ya kah? Yang malaikat itu diberikan kemuliaan untuk mencatat. Yaf'aluna ma taf'alun, ya lah, mereka mengetahui apa yang kamu perbuat. Kita tidak pernah terpikirkan. Wah, lisan memuji Allah,
hati justru menentang Allah. Nah ini ilmunya kita pelajari harus, ya Allah. Jangan sampai kita menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Bila kita menentang takdir Allah, berarti hati kita masih belum menerima Allah. Berarti kita menentang Allah masih. Apalagi ada lagu tuh, takdir itu kejam, jar ya Allah. Nah, ada kan rasanya kayak itulah. Takdir itu kejam, jar. Nah, itu ngeri lagi tuh. Johiruka muslim wabatinuka kafir. Mong ini ngeri banget. Johirmu muslim tapi batinmu sebenarnya kafir. Kafir itu tertutup artinya. Tertutup hati kepada Allah Azza wa Jalla. Yuk. Sembahyang ya. Sembahyang Mbak, sudah sembahyang. Jangan tidak tahu sembahyang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Puasa seperti orang Jawa puasa. Sudah, bagus dah. Tapi batin masih kafir. Kenapa jadi batin masih kafir? Tidak percaya dalam hal Allah menjamin rezeki kita dalam hari-hari. Allah sudah menjamin rezeki kepada kita kan? Tidak yakin. Masih ada keraguan. Ya kah? Padahal setiap tahun panen terus di ladang, ya lah. Ada yang punya gaji sudah bulanan, ya lah. Ada yang tidak punya gaji bulanan, jualannya terus laku. Bahkan ada yang tidak terlihat bekerja, tapi hidupnya bisa aja terus. Ada yang hidupnya pas-pasan, ya lah. Pas-pasan itu artinya cukup kan? Kenapa jadi pas-pasan? Karena ada yang menjamin rezeki. Tapi tetap ragu kepada Tuhan. Kira-kira Allah ini berikan aku ajakan nanti rezeki. Kayak apa nanti masa tua aku nih diberi Tuhan jaka rezeki atau tidak? Hati masih tidak percaya dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Aku nak kayak itulah. Nggak mau kita lah. Masya Allah. Saya ini ngeri sekali lah. Kafir di sini hati. Makinnya yang sudah nang. Tapi beragama Islam tapi menghina orang Islam, itu ngeri lagi. Dikit-dikit bid'ah, syirik, haram. Udah boleh seperti itu, udah boleh mengejek orang lain. Itu, wah itu kasar benar sudah. Itu perasaan hatinya Muslim, tapi mulutnya adalah seperti orang kafir. Orang Muslim dikafirkan, nggak boleh kita mengkafirkan. Ayo di sini Bang Guru, kenapa ada tadi tuh? Ini pelajaran mengajari kepada kita jangan seperti itu. Karena yang begini-begini kalau ada, nggak mau kita marifatullah kepada Allah tuh. Kalaupun kita belajar ilmu marifatullah kita sia-sia, nol, nggak ada gunanya. Kenapa jadi tidak ada gunanya? Batal. Karena syariahnya tidak jalan. Batal. Jadi kayak apa? Ya harus sempurna semua. Dari johir sampai batin. Nah, jangan sampai kita Muslim tapi hati kita kafir. Kafir itu apa? Kafir itu penentangan. Arti kafara itu menentang atau tertutup hati kita. Yalah, tertutup. Apa itu jar belajaran? Padahal orang Muslim, apa itu belajaran jar? Yang dipelajari nang sepele-sepele aja, yang masalah hati aja. Nah, yalah. Itu bahaya juga. Kenapa? Padahal masalah hati itulah yang paling besar. Karena kejahilan ilmu. Nah, ini masalahnya. Salah kaprah ilmu. Ada kisah Paloi beli pentol, tahu ya pentol lah. Nah, gitu. Rupanya paman pentol nih asik bependeran, orang asik ngomong dengan orang lain. Nah, Paloi cocok kayak terus. Baik itu, habis itu, Man, ini pentol ini berapa harganya? Pamannya diam aja terus. Cocok Paloi, makan Paloi. Paman nih aja Paloi. Pembeli itu mana raja, tau lah jar Paloi. Pembeli itu raja aja.
Kalau raja tuh dihormati, paman pentol aja. Jadi paman pentolnya cocok dua pulang. Masa raja aja paman pentol beli pentol. Iyalah, masa raja beli pentol karena ya kah sama nih, yang satu anak minta hormati iyalah, nang satu ada tahu urusan ya lah, akhirnya buat bekalah itu. Apa jar paloi merasa disambat begitu, merasa dikatakan begitu, sudah manajer makan berapa tadi itu, berapa nih anu aja 5 cucuk nih zaman manajer, padahal 20 cucuk paloi dah anu mantap. 20 cocok, 5 cocok zaman aja. Ya lah, balas balas. Jadi ketika kita diejek ke orang lain pun diam saja. Boleh jadi yang mengejek kita itu adalah dari Allah aja wajalla. Allah menegur diri kita. Yalah, kohar Allah. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kan kayak itu. Ada seorang perempuan berkata bahwa dia adalah sangat cantik dirinya. Nah, Syekh mendengar ada seorang perempuan gue mengaku cantik. Syekh mendengar, aku ini cantik benar lah, jar perempuan tuh di sebuah forum. Mendengar Syekh nih, pingsan langsung Syekh. Pas siuman, saya ditanya kenapa jadi pingsan. Aku mendengar dia mengatakan cantik. Yang aku ingat adalah keindahan Allah aja wajalla. Pingsan aku jadi saking indah, maha indahnya Allah. Si perempuan itu kan tidak ada indahnya lagi sedikit. Yang adanya keindahan Allah aja wajalla. Awal hati kayak itu. Oh, artinya hatinya terus menghadap kepada Allah. Bahasa lain hatinya musyahadah, hatinya menyaksikan Allah aja wajalla. No, ayo, subhanallah. Ini luar biasanya. Makanya hidup kita inilah Allah tuh macam-macam memberikan kelebihan. Ada yang kuat sholat tahajudnya, sholat 5 waktu, puasa sekali setahun aja nya Ramadan. Ada juga yang kuat puasa, sholat tidak kuat dia, sholat 5 waktu aja, tahajud tidak. Tapi bila Senin, Kamis puasanya, Senin, Kamis puasa, lain-lain. Kalau Tuhan memberikan kelebihan hamba nih, itu dibagi-bagi Tuhan sudah. Jadi nggak usah lagi mengejek-ejek, nggak usah lagi kita merasa hebat, nggak usah lagi. Yalah. Nah sama, kalau johirnya ya nang macam-macam tuh. Ada rupanya tampan, gagah. Ya lah, tapi ongol. Ya lah, ada kelebihan dan ya, ada rupanya tampan. Nah, ada perempuan cantik benar. Ada gue perempuan cantik benar. Tapi maaflah, saking cantiknya laki-laki tidak berani mendekatinya. Nah, aneh lah. Ada perempuan tuh hitam, perempuan berambut. Kenapa jadi berebut? Jadi dengan wanita itu hitam manis dia laki-laki. Nah, ayo, itu semuanya dilebihkan Allah. Ada yang diuji Allah dengan sakit semuaan, sulit semuanya, hidup miskin, susah, perawakan jelek, tidak tampan, ya apalagi. Pokoknya serba susah tadi itu bang. Paling miskin di kampung ini aja, paling susahnya juga, paling jelek mukanya juga. Ayah apa? Yuk. Kalau di hatinya timbul, aku adalah orang yang paling dihinakan Allah daripada manusia lain. Nah, itu tadi itu menentang Allah. Ya kah? Ya kah? Merasa iri dengan manusia lain berarti tidak menerima takdir yang diadakan Allah kepada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Makanya jar Nabi dalam hadis Bukhari, jadi kafir di hati ini bisa terjadi karena tidak bersyukur kepada Allah aja tidak ridho dengan takdir Allah. Dalam hadis Nabi ada, setelah Isra dan Mi'raj Nabi pulang,
Nabi mengisahkan di dalam api neraka itu paling banyak wanita. Dalam api neraka itu paling wanita. Nah, kenapa ya Rasulullah jadi paling banyak wanita? Jar Aisyah. Aisyah takutan juga. Karena Aisyah kan wanita. Yakpurnal asir ya Rasulullah. Kupur kepada suami. Kupur kepada suami. Apa itu kupur kepada suami? Arti kupur kepada suami ya Rasulullah? Apa itu ya Allah? Yaksir nabil asir itu apa maksudnya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengisahkan yakpurnal asir itu ialah di mana ujar Nabi, suaminya biasa memberinya tapi dikatakan oleh istri tidak pernah memberi, paling sekali-sekali pernah memberi. Nah, apa toh? Panas setahun, hujan sehari. Baiknya suami ini memberi nafkah, sudah, nah memberi nafkah meskipun ya mungkin tidak banyak, tidak lebihan, yalah, tapi memberi terus. Sekali ditanya orang kepada istri, kayak apa suamiku ini pelit bener, paling sekali-sekali memberi nafkah aku. Nah itu yakpurnal asir, itu nang banyak dalam api neraka aja Nabi. Ada kasih nih ibu itu kada kalau bulah. Wah. Mun ada bertobat aja langsung sudah. Jadi kayak apa kabu anggap suami pian tuh pangeran bagi pian. Oh, pangeran pian tuh. Nang itu tuh nang kawa memasukkan pian ke surga. Oh, anggap kayak itu. Suami kayak itu anggap istri itu bidadari. Nah, sudahlah pernah lah manggil istri itu bidadari lah. Kenalah pulang ke rumah panggil istri, wahai istriku bidadariku toh. No, senyum punya wanita toh. Betul itu sunnah dalam agama. Ini istilah sunnah, agama, sunat ini banyak yang tidak tahu juga. Problematika juga kita ini gini. Begini. Dalam fikih itu ahkamul khamsah hukum itu 5, wajib, sunat, makruh, apalagi haram, apalagi mubah. Nah, mubah itu tidak berpahala, kalau sunat itu berpahala. Sunat itu ada yang dicontohkan Nabi, ada yang tidak dicontohkan Nabi. Sunat itu ada yang dicontohkan Nabi, ada yang tidak. Sunat dalam ilmu fikih, ada yang dicontohkan Nabi, ada yang tidak dicontohkan Nabi. Yang dicontohkan Nabi bagaimana? Sunat itu misalnya pian sholat sunat ba'da isya misalnya, atau ba'da maghrib misalnya, 2 rakaat setelah maghrib sholat sunat, itu ada dicontohkan Nabi. Tapi tetap sunat qobliyah maghrib, sebelum maghrib 2 rakaat ada sahabat mengerjakan, Nabi tidak pernah mencontohkan, sahabat yang mengerjakan, itu juga sunat hukumnya. Jadi sunat dalam ilmu fikih adalah paduan antara satu isinya mungkin adalah sunnah yang memang dikerjakan Nabi, yang dua adalah sunnah yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Contoh, wajib tapi tidak pernah dikerjakan Nabi. Wajib tapi tidak pernah dikerjakan Nabi. Wajib tapi tidak pernah dikerjakan Nabi ada. Bukan sunat lagi, tapi langsung ke atas, langsung wajib. Bakti kepada ibu bapak, bakti kepada orang tua, abah, adalah contoh Nabi mencontohkan. Bu, adalah bu, Nabi mencontohkan? Tidak ada. Bakti kepada suami adalah contoh Nabi mencontohkan? Adalah. Kayak apa Nabi mencontohkan? Nabi jalakian. Ya kah? Hah? Nah, anehlah dalam agama itu. Nabi tidak ada mencontohkan. Yalah. Tapi dia tetap wajib. Ada seseorang istrinya sakit, si suami ini sayang dengan istrinya, nya menggosok tubuhnya karena sakit kan tidak bisa mandi, kadang-kadang digosokkannya tubuh, diapainya, dipeliharanya sampai bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ujar istrinya ini, abahnya anak kawin pian, ulun sakit nang kene siapa pian,
Enggak, dia suaminya nih, mau bagus mana kalau bu, kayak itu bu, pengen lah bu, kayak itu bu. Hah? Oh kedahakon jual lah, garing bang. Nah ini kisah nyata ini. Ayo, ujar nang istri ini, suaminya tidak mau jo kawin. Sampai lama kelamaan anaknya nyuruh juga supaya kawin abahnya, tidak mau jo, tetap dia bahasa Banjar maharagu, memelihara istrinya. Pertanyaan ulun, adalah sunnah dalam hadis Nabi? Adalah? Tidak ada. Adalah pernah Nabi memelihara orang sakit, istri beliau sakit? Adalah pernah? Tidak pernah. Tapi itu dipandang oleh agama baik sekali. Perbuatan itu amal yang sangat besar kepada seorang istri. Melegakan hati istrinya itu, memberi kesenangan bagi si istri sampai meninggal istri itu. Subhanallah. Nah ini agama kita, ajaran agama kita luar biasa. Subhanallah. Wah, diterimanya takdir Allah. Kita mah guruto sekali aja ditolak bini jatah. Ya bulah, bu, suami kita kalau bu rajin. Nah, malam Jumat nih jadi suami. Pas istri garing, walau sumra wapai lagi muka ya lah. Nah, hati kita masih bergelora, bergejolak kepada hal yang tidak. Kembali itu musyahadah kepada Allah. Allah raqibun alaikum, Allah mengawasi kalian. Muraqabah, timbulkan merasa diawasi Allah. Terhindar dari ini tadi tuh. Lisanmu muslim, hatimu kafir. Terhindar kita dari ini. Bila kita muraqabah, merasa diawasi Allah dalam hidup. Johiruka mauhidun wabatinuka musyrikun. Hatimu, johirmu mengatakan Allah, 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 tunggal Allah, Allah yang menjamin hidupku, Allah yang menguatkan aku, Allah yang menyehatkan tubuhku. Wabatinuka musyrik, tapi hatimu masih musyrik, hatimu masih berkesana kemari. Kira-kira kira-kira ini, kira-kira itu. Allah tidak dilihat di dalam hatinya, tidak ada di situ. Johiruka mauhidun, kamu mengatakan Allah itu tunggal esa, tapi batinmu masih mensarikahkan kepada yang lain. Kira-kira Allah menolong atau tidak lawan dengan aku ini? Kira-kira gugup melihat pengumuman ya pemerintah telah terjadi krisis ekonomi di kehidupan kita, lalu gelisah mendengar krisis ekonomi, berarti hati masih musyrik, hati kita masih musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, masalah rezekinya kita bisa musyrik. Masalah apa lagi selain musyrik? Umur sudah 20 tahun, 30 tahun, belum dapat jodoh lagi, lalu galai ke sana kemari. Ada dukun, datang ada dukun. Bener-bener sama soalnya dukunnya belum kawin juga. Takajut, iya menjadi salah terdatangi dukun nih. Syukur ngelakian lah, membebinian datang ke tempat dukunnya lah. Mbah dukunnya belum dapat jodoh ulun, ya aja sih Din. Setumat lagi dapat jodoh aja sih Din. Makanya dukunnya nak mengawin nih, kacau juran nih. Hati-hatilah. Nah jabatan kayak itu jual lah. Nah anak jabatan terus pikirannya lah, jabatan A, B, C, D, yalah. Lupa dengan Allah yang memberikan jabatan. Yakin bukan si A, si B yang memberi jabatan, tapi semata-mata Allah aja wa Jalla. Kesimpulan dalam Fathur-Rabbani, jangan sampai johir kita baik, tapi batin kita rusak. Utamakan batin kita yang baik dulu. Johir mungkin agak kurang bagus, enggak apa-apa. Yang penting batin dulu bagus kepada Allah Azza wa Jalla, utamakan.
Utamakan kata saya. Jangan sampai terbalik. Terbalik itu kacau. Batin, nanti batinmu menggiring johirmu menjadi baik pula. Utamakan batin itu muslim. Yuk lakukan. Nggak perlu sholat, perlu harus dilihat orang, udah pernah jadi masalah. Jangan dipersoalkan itu. Kerjakan saja seberapa bisa. Yang penting muslim apa adanya. Ini kesimpulan di mana kita perlu batin kita ketimbang johir kita. Jangan pandai mempercantik diri tapi hati kita tidak cantik, gitu kan? Percantik saja hati kita, baru tubuh kita. Jangan pusang dan pusing memilih pakaian. Jangan pusang. Bila pusang kan ya nggak ada pakaian tuh. Dah, pakaian jangan dipikirkan dulu. Pikirkan hati kita. Libasut taqwa, pakaian takwa ujar Tuhan. Pakaian takwamu yang penting, bukan johir kalian. Nggak apa-apa kalian baju putih kah, baju hijau kah, baju merah kah, kuning kah, biru kah. Partai boleh bermacam ragam, ya kah? Partai warna biru, hijau, kuning, kejora kah, barang aja partai. Yang penting hati dulu utamakan. Usahakan musyahadah, menyaksikan Allah, dan muraqabah, merasa diawasi Allah sehingga Allah terus-menerus hadir dalam hati kita. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.